Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kita ketemu lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dipermudah, semuanya lancar. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian simak sampai tuntas tayangan materi berikut ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Selamat belajar! Di pertemuan kali ini, kita akan membahas untuk KD 3.4 dan KD 3.5, yaitu tentang spesifikasi dan karakteristik produk. Tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami spesifikasi dan karakteristik produk dengan bertanggung jawab. Kita mulai bagian pertama, yaitu tentang spesifikasi produk. Apa yang dimaksud dengan spesifikasi produk? Spesifikasi produk adalah uraian terperinci mengenai informasi produk yang meliputi merek dan identitas produsen, kelebihan dan fitur produk, larangan dan standar penggunaan produk, tanggal kadaluarsa. Biasanya ini untuk produk-produk makanan atau minuman atau obat-obatan. Kemudian desain dan gambar produk yang menggambarkan secara visual dan menjadi karakteristik berbeda dengan produk lainnya. Spesifikasi produk pada umumnya digunakan sebagai salah satu kategori dalam pengelompokan barang saat penataan produk di counter ataupun dalam penempatan lantai pada toko yang memiliki beberapa lantai. Berikut adalah contoh dari spesifikasi produk dalam display di toko pakaian. Kita lihat di bagian dalam layar ini, pada kolom pertama, di situ ada golongan barang. Sebagai contoh, itu golongan barangnya adalah pakaian dewasa. Kemudian di kolom kedua ada subgolongan atau kelompok. Untuk pakaian dewasa itu kelompoknya ada dua, yaitu pakaian pria dan pakaian wanita. Di kolom ketiga ada jenis barang. Untuk golongan barang pakaian dewasa dengan kelompok pakaian pria, jenis barangnya terdiri misalkan ada celana, baju, dasi, dan seterusnya. Kemudian di kolom keempat ada merek. Untuk produk-produk atau jenis-jenis barang dengan pakaian pria, merek-mereknya terdiri dari misalkan Van Heusen, Arau, Eva, Gea, dan lain-lain. Yang terpenting adalah yang perlu kalian pahami, di kolom kelima, di situ ada keterangan spesifikasi. Di situ tertulis ada wool, katun, teteron, dan sebagainya. Untuk pakaian wanita, di situ untuk spesifikasinya ada wool, katun, sifon, dan sebagainya. Maksudnya adalah golongan barang pakaian dewasa dengan kelompok pakaian pria
jenis barang celana dengan merek Van Heusen, spesifikasinya adalah katun. Katun di sini adalah kainnya, kain untuk celana pakaian pria dengan merek Van Heusen. Dan seterusnya bisa kalian pelajari sendiri. Spesifikasi produk juga perlu diperhatikan oleh para produsen saat mengadakan kerjasama dengan reseller. Berikut beberapa spesifikasi produk yang harus ada dalam rincian produk agar reseller memahami produk barang yang akan dipesan. Antara lain adalah nama produk. Sebaiknya nama yang digunakan untuk produk sederhana, namun dapat menggambarkan jati diri produk tersebut. Selanjutnya ada nomor SKU, Stock Keeping Unit, adalah kode unik yang diberikan kepada setiap item barang, baik yang dibeli maupun dijual oleh perusahaan. Berikutnya ada deskripsi produk. Sebuah deskripsi yang lebih mendalam tentang produk itu sangat diperlukan agar pelanggan dapat mengetahui dengan jelas tentang produk tersebut. Berikutnya adalah warna. Warna merupakan spesifikasi produk yang diperlukan agar orang-orang di gudang atau toko dapat dengan mudah mengidentifikasi produk dari bentuk fisiknya. Selanjutnya ada dimensi dengan kemasan. Produsen perlu mempertimbangkan kemasan produk. Jika kemasan produk terlalu besar, maka kecil kemungkinannya produk Anda akan ditampilkan oleh reseller di rak toko mereka. Berikutnya adalah dimensi tanpa kemasan. Pastikan tingkat pengiriman yang akurat dengan benar, menggambarkan dimensi dan berat produk Anda bila tanpa kemasan. Karena kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan biaya pengiriman tambahan. Yang berikutnya adalah merek. Brand atau merek itu merupakan suatu nama dari produk utama. Contoh, Pepsodent merupakan sebuah merek pasta gigi dari Unilever dengan banyak sekali variannya, seperti Pepsodent Gigi Berlubang, Pepsodent Center Fresh, dan Pepsodent Herbal. Berikutnya adalah biaya. Rincian ini merupakan harga yang harus dibayar oleh reseller kepada produsen. Selanjutnya adalah MSRP. Suatu harga produk yang sudah ditetapkan dan harus diikuti oleh penjual atau reseller jika ingin menjual produk tersebut kepada konsumen. Hal berikutnya adalah bahan. Ada beberapa alasan mengapa informasi mengenai jenis bahan sangat diperlukan. Hampir mirip dengan warna, bahan akan membantu orang-orang di gudang atau toko mengidentifikasi produk secara fisik dengan cepat. Selanjutnya adalah HS, yaitu standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan yang dikelola oleh World Customs Organization. Para produsen perlu mempelajari hal ini bila ingin menjual produk dalam skala internasional. Yang terakhir adalah negara asal. Secara hukum, hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui di mana produk Anda terdaftar atau diproduksi. Selain itu,
Bila produsen mengekspor produk ke negara lain, mereka harus tahu negara asal produk tersebut, karena hal ini berkaitan dengan pajak. Selain data spesifikasi produk, kita juga akan mempelajari tentang jenis dan spesifikasi produk. Menurut Philip Kotler, produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dalam mengembangkan suatu produk, perencana produk harus membagi produk menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah produk intri. Produk sesungguhnya adalah sesuatu yang harus dibeli oleh konsumen karena memiliki manfaat sebenarnya. Contoh, seorang wanita membeli lipstik pada hakikatnya bukanlah membeli seperangkat atribut kimiawi dan fisik itu sendiri, tetapi yang dibelinya adalah sebuah harapan untuk lebih cantik dan menarik apabila menggunakan lipstik tersebut. Yang kedua adalah produk berwujud. Produk yang ditawarkan secara nyata dan lengkap kepada konsumen, yang terdiri dari pembungkus, nama merek, mutu, corak, dan ciri khas dari produk yang ditawarkan. Contohnya, televisi. Yang ketiga adalah produk tambahan. Adalah produk yang ditawarkan yang mencakupi keseluruhan manfaat yang diterima atau dinikmati pembeli. Contoh, pembelian produk yang disertai dengan memberikan pemasangan atau garansi. Contohnya, untuk pembelian AC atau pendingin ruangan. Selain jenis dan spesifikasi produk, kita akan mempelajari juga jenis dan kualitas produk. Setiap perusahaan di dalam mengembangkan produknya diharuskan menentukan dan mempertimbangkan kualitas produk. Di dalam menciptakan dan meningkatkan kualitas produk, setiap perusahaan harus melaksanakan strategi-strategi, yaitu yang pertama, perteknikan. Strategi perteknikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, penyempurnaan corak. Strategi ini ditujukan untuk perbaikan corak atau style dari produk tersebut agar mempunyai daya tarik estetika yang menarik bagi kepentingan konsumen. Yang ketiga adalah keanekaragaman. Strategi ini dapat digunakan untuk keanekaragaman produk, pendayagunaan produk untuk kepentingan konsumen. Yang keempat, penyempurnaan kualitas. Penyempurnaan kualitas ditujukan untuk meningkatkan faedah fungsional produk dan termasuk masalah keawetan produk, kecepatan, dan cita rasanya. Yang kelima, pernyataan kualitas produk. Pernyataan kualitas produk dapat dinyatakan dengan misalkan prima atau superior, atau mungkin dengan menyebutkan asal daerah dari mana barang tersebut ada. Misalkan untuk produk timah, kita sering mendengar timah Bangka, karena timah itu berasal dari Bangka. Yang keenam, penyempurnaan ciri khas produk. Strategi penentu kualitas ini ditujukan untuk menambah ciri khas produk tertentu yang dapat meningkatkan keserbagunaan, pendayagunaan,
keselamatan dan kenyamanan pemakainya dari produk tersebut. Yang selanjutnya adalah tentang sifat dan manfaat produk. Sifat barang merupakan karakter yang melekat pada barang itu sendiri secara fisik dapat dilihat. Sifat barang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: 1. Bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada saat proses produksi. Yang kedua, proses pengolahannya. Yang ketiga, daya tahan barang. Dan yang keempat adalah cara pemakaian dan pemeliharaannya. Itu tadi untuk materi spesifikasi produk. Ada kuis. Di situ bisa kalian lihat ada 2 kemasan kopi, kemasan A dan kemasan B. Jika ada produk kopi dengan kemasan A dan B seperti gambar di samping, produk manakah yang akan kalian beli dan jelaskan alasannya. Silahkan jawabannya kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Itulah anak-anakku penjelasan untuk materi spesifikasi produk. Apabila masih ada beberapa hal yang belum kalian pahami atau mau kalian tanyakan, bisa kita diskusikan di grup WA atau melalui aplikasi web SMK Negeri 2 Pekalongan. Jangan lupa untuk kuisnya, silahkan dijawab, ditulis di kolom komentar. Itu juga sebagai bukti kehadiran kalian untuk materi spesifikasi produk. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu patuhi protokol kesehatan di dalam situasi dan kondisi COVID-19 saat ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Tetap semangat, selalu belajar. SMK bisa, SMK hebat. BDP SMK Negeri 2 Pekalongan Sakpori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.